Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama Kira Yuris, teman-teman. Oke, di video kali ini saya lagi akan berteori. Sesungguhnya dan sebenarnya, kawan-kawan, karena banyak juga yang menanya komentar yang terkadang teori tidak sesuai dengan prakteknya. Oke, saya jelaskan. Asal usulnya teori itu, kawannya. Weh, bagi kamu ya yang tidak tahu teori. Weh, kau ya. Nah, teori itu kalau Anda tahu, kalau Anda pernah sekolah, teori itu adalah hasil dari pengalaman yang sudah dilakukan berkali-kali. Itu namanya teori, kawannya, kalau Anda pernah sekolah. Ya. Jadi teori itu lahir atas dasar pengalaman-pengalaman yang sudah dibuktikan, yang sudah terbukti di lapangan. Oke, Anda tahu itu teori. Oke, kita lewatkan itu, kawan-kawan. Nah, di video kali ini saya akan berteori lagi membahas masalah mesin fotokopi Kyocera saya bang pada saat operasi atau pada saat digunakan itu bersuara. Oke. Nah, sesuai pengalaman yang saya dapatkan, kawan-kawan ya. Bro, sesuai pengalaman yang sudah saya dapatkan menangani mesin Kyocera saat bersuara kasar itu, di sini bakalan saya bongkar, dan mudah-mudahan video ini, teori ini, oke, teori ini, kawan, mudah-mudahan ini bisa jadikan acuan atau teman-teman bisa langsung cek di mesin fotokopinya ya. Biasanya kalau mesin Kyocera pada saat motokopi baru bersuara kasar, yang pertama kali dicek adalah ke pemanasnya, kawan. Nah, di unit pemanas itu banyak rangkaian spare part. Tentunya di situ kalau dia generasi 2040, 2540, 3540 itu rata-rata menggunakan upper, menggunakan lampu ya. Menggunakan lampu, kawan ya. Nah, tapi bukan upper, bukan lampunya yang bermasalah di situ, kawan. Akan tetapi yang memutar uppernya itu namanya gear upper atau lawan daripada gear upper. Sesuai pengalaman yang saya dapatkan kemarin-kemarin waktu saya lagi nangani servis, itu rata-rata gear, bisa gear uppernya yang retak atau sudah pecah, atau sebaliknya lawannya. Jadi pada saat ada beban, pada saat ada kertas, ini kita jelaskan dulu ya. Jadi pada saat ada kertas melewati antara upper dengan lower, jadi pada saat ada kertas itu dia kan ada beban. Tentunya yang retak itu semakin membuka yang keretakannya itu, bang ya, yang pecahannya itu otomatis dia akan bunyi. Ya, bunyinya pas di gear yang retak itu. Nah, oke, tidak cukup dari situ sebetulnya, kawan. Jadi pada saat mesin ketika kondisi salah satu gear uppernya yang pecah, jadi pada saat kertas itu melewati itu, otomatis dua kemungkinannya, kadang bisa lolos kertas yang keluar, ada juga paper jam. Nah, tergantung kondisi pecahnya seperti apa. Kalau pecahnya sudah nggak bisa, yang mengakibatkan nanti putarannya itu kandas, sudah nggak bisa berputar, itu akan terjadi paper jam. Tentu kalau di mesin fotokopi akan mendeteksi daerah sensor. Sebetulnya sensor kan cuma memberikan tanda kode gitu ya. Tapi biasanya itu gearnya yang patah, pecah. Nah, itulah saya jengkel juga ini, bang ya. Ya, buat kawan itu yang selalu bilang berteori ya, kalian nggak usah tonton video saya, kawan. Karena ini saya prioritaskan buat teman-teman yang mau saja mencoba belajar lewat teori dan nantinya praktek. Memang ada kalanya teori itu tidak selamanya sesuai dengan praktek ya. Tapi jangan salah, segala teori itu adalah hasil dari sebuah pengalaman atau hasil dari sebuah keilmuan ya. Kalau Anda sekolah itu, bro ya. Yuk kamu, bro. Nah, kalau seumpama dia kasarnya teman-teman tidak menemukan suara kasar itu adalah di bagian pemanas, perlu teman-teman mengecek juga di bagian tempat limbahnya. Jadi stand rumah drum.
Nah, biasanya juga di situ mengeras. Jadi limbah-limbah yang ada di limbah drum itu kadang juga mengeras, otomatis karena keras berputar. Di situ ada lawan gear drum, ya, ada lawan gear drum. Itu sudah nggak mutar, atau dia bisa juga karena terpaksa, karena dipaksa terus, dia terjadi namanya juga patah. Bisa saja Bang ya. Nah, tentunya video-video yang saya menjelaskan hanya sebatas teori. Kalau you anggapin hanya sebatas teori, kawan, ini sebetulnya saya prioritaskan buat rekan-rekan sebagai pengguna, kemudian teman-teman yang berminat untuk belajar, untuk mengetahui bagaimana teorinya, prakteknya nanti, ya, prakteknya nanti. Teman-teman bisa mempraktekkan langsung nanti. Seperti itu kawannya. Nah, selain itu saya rasa sudah tidak ada, ya. Kalau toh kemudian gear dudukan drum itu beda lagi Bang. Kalau dudukan drum itu gearnya beda, nanti dia bawaan ikut putaran dari motor. Karena rata-rata yang saya jumpai mulai generasi pertama kalinya untuk Kyocera print, kalau teman-teman menganggapnya itu printer Kyocera, sebetulnya bukan printer, tapi boleh juga dibilang printer Bang ya. Tapi adalah mesin Kyocera kecil yang portable, itu mulai dari FS11 1128 sampai yang terbaru saat ini Bang ya. Rata-rata itu menggunakan satu motor. Jadi antara motor drum, motor ke pemanas itu satu motor yang saya jumpai. Kalau nggak keliru Bang ya. Kalau keliru dimaklumi aja Bang, soalnya saya tidak di depan media. Saya di depan Putri. Nah, saya rasa kalau untuk penjelasan mesin Kyocera yang bersuara kasar itu perlunya dicek di situ Bang, ya. Itu nggak terlalu seribet mesin-mesin besar sih, cepat kita dapat. Oke, di sini saya perjelaskan, teman-teman kalau mendapatkan suara kasar di mesin fotokopi pada saat operasi, ya, pada saat motokopi, cek saja pemanasnya, kemudian cek gear-gear di gear uppernya dan lawan-lawan gear uppernya, kemudian cek limbah atau gear yang ada di limbah pembuangan atau rumah drum. Itu teman-teman cek. Dan mudah-mudahan saya rasa cukup videonya, mudah-mudahan teori ini bisa teman-teman ambil pelajaran lah, tentunya bisa dijadikan acuan atau patokan atau dasar untuk kemudian diperagakan atau dipraktekkan, atau teman-teman setelah mendengar video ini cek mesinnya yang bersuara kasar, ya, itu saja. Oke, mungkin seperti itu, mudah-mudahan ini bermanfaat, sekalipun cuma hanya bisa berteori saat ini Bang, karena kita belum ke lapangan, ya. Buat Anda juga nggak usah tonton ya. Kalau Anda lebih cerdas, lebih pintar berteori, silahkan nggak usah tonton video ini, karena ini saya cuma prioritaskan buat kawan-kawan yang saat ini sedang mau belajar dan sama-sama belajar bersama Dioris. Next, sampai jumpa. Dan saya minta maaf buat rekan-rekan, saya minta maaf, saya tidak punya maksud mungkin ada kata-kata aku yang bagaimana, itu sebetulnya kawan, hanya saya manusia biasa. Oke, terima kasih. Next, sampai jumpa. Salam waras.